Eh, Pada hari ini seperti biasa, em, saya akan coba untuk mereview salah satu saham gocap ya. Dimana saham gocap ini sangat menarik untuk dibahas karena menurut saya ada anomali yang terjadi pada saham ini dan saya sangat tertarik untuk bahas ini. Jadi saham ini adalah saham pertambangan batu bara yang menurut saya salah harga, yaitu di saham Bumi ya. Kita lihat bahwa saham Bumi ini memang pada harga saat ini yaitu 83 per lembar saham tidak saya rekomendasikan untuk buy karena saya baru saja menjual saham ini di harga 89 per lembar saham. Dan menurut saya kalian harus melihat lagi pertimbangan-pertimbangan ini, bahwa kenapa saya waktu itu beli saham Bumi. Kita cek dulu ya dari profilesnya. Jadi saham Bumi adalah saham yang perusahaan yang bergerak di sektor energi. Subsektornya adalah oil, gas, and coal. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa kelemahan dari saham Bumi Resources adalah dari komposisi pemegang sahamnya atau shareholders composition-nya, di mana terlalu banyak pemegang saham mayoritas dari masyarakat. Itu artinya bahwa saham ini memiliki kecenderungan bahwa pemegang mayoritas saham ini tidak mempercayai sahamnya sendiri gitu. Itu artinya bahwa sangat riskan sekali jika persentase pemilikan masyarakat ini sangat tinggi. Kita lihat bahwa saham ini sudah di listing itu udah lama, dari 30 Juli 1990 dengan harga IPO-nya yaitu 4.500. Nah, saham yang bosnya adalah Abu Rizal Bakri ini memang memiliki kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelemahannya ya tadi, komposisi pemegang sahamnya lebih cenderung lemah karena dimiliki oleh persentase masyarakat yang lebih tinggi daripada persentase kepemilikan saham pengendali, yaitu oleh Long Haul Holdings Ltd ini sebagai pemegang saham pengendali. Oke, kita lihat di analitiknya ya, profilnya. Kenapa saham ini menarik menurut saya? Karena dibanding dengan perusahaan batubara lainnya, coal reserve atau cadangan batubara yang dimiliki saham Bumi Resources ini sangat besar dan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, perusahaan batubara lainnya, misalnya Indi dan Adaro dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa saham perusahaan Bumi Resources ini memiliki cadangan batubara sebanyak 1.928 miliar ton. Itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan cadangan batubara yang dimiliki oleh perusahaan Bukit Asam ataupun Adaro Energy, yang harganya kita bisa lihat harga Adaro Energy aja atau Bukit Asam. Harganya udah Rp2.820 guys. Itu artinya bahwa saham Bumi ini salah harga dengan cadangan batubara yang tinggi, yang lebih banyak daripada Bukit Asam. Itu artinya harusnya ya Bumi Resource ini harganya mendekati Bukit Asam. Tapi itu juga tidak bisa digeneralisasikan karena suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja perusahaannya sendiri. Nah, kalau kita lihat kinerja perusahaan dari Bumi Resource ini, oke, nanti kita bahas yang itu ya. Tapi kita lihat harganya. Memang harga Bumi Resource ini lagi naik-naiknya, lagi bullish-bullishnya dikarenakan harga batu bara yang melonjak tinggi sekali. Nah, ini harga batu bara harga Bumi ini
menyentuh harga 94 dan pernah 100 perak gitu. Nah, dulu Lo Kang Hong itu pernah membeli saham ini di harga 200-an dan dia juga Amsyong juga membeli saham ini, tapi dia juga menjual harga saham ini cukup lumayan laku gitu. Dia jual di harga 500-an kalau nggak salah. Oke, kita lihat performance dari segi analyticsnya. Ya, segi analitiknya bahwa perusahaan ini dimiliki oleh domestic buy sebanyak 44,90%, sedangkan foreign buy-nya 5,10%. Dari segi finansialnya, ini yang menjadi kelemahannya, bahwa perusahaan ini dalam keadaan rugi, guys. Itu kenapa bahwa perusahaan ini memang dikendalikan dengan harga batubaranya. Kalau harga batubaranya ini melonjak tinggi, itu artinya profit perusahaannya itu bakal berkali-kali lipat karena bergantung kepada harga batubaranya. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa saham Bumi ini selalu turun drastis, karena memang pengelolaan perusahaannya yang merugi terus. Itu artinya harga sahamnya terus-terusan turun. Nah, ini juga yang menjadi masalah adalah utangnya terlalu gede di saham Bumi ini. Menjadi alasan kenapa harga sahamnya terus melonjak turun. Nah, mari kita bahas tentang key statistiknya. Apakah key statistik perusahaan Bumi ini memang perusahaan yang masih murah atau cocok untuk diakumulasi? Nah, dengan tadi ya guys ya, dengan harga saham yang melambung tinggi, maka keuntungan perusahaannya juga akan melambung tinggi. Dengan kata lain bahwa net profitnya menjadi positif. Kita bisa lihat bahwa pada kuartal pertama perusahaan ini merugi. Tapi pada kuartal kedua perusahaan ini mengalami net profit positif. Dengan seiringnya harga batubara yang melonjak tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa net profitnya itu 1,89 miliar US dollar. Nah, yang paling menarik kita bahas adalah valuasinya, apakah masih murah. Nah, di sini karena PBV-nya PBV-nya itu minus, saya pikir hal yang paling menarik dipertimbangkan adalah tadi cadangan dari batubaranya itu. Cadangan dari batubaranya itu adalah sangat besar. Itu artinya bahwa perusahaan ini memiliki tabungan batubara yang berlimpah gitu. Dengan kata lain bahwa kedepannya perusahaan ini memang bisa memanfaatkan tabungan batubara itu. Yang menjadi kelemahan adalah tentang DER-nya. DER-nya ini terlalu banyak guys, minus 574,32%. Itu yang menjadi alasan kenapa harga saham ini memang cenderung turun. Tetapi mempertimbangkan tadi cadangan batubara itu melampau terlalu tinggi, atau memang banyak banget cadangan batubaranya, ini yang menjadi alasan kenapa saya mau beli saham ini. Tapi saya juga udah jual. Kalau dia balik lagi ke 50, saya akan beli lagi saham ini. Oke, gitu aja guys. For watching. Salam golet cuan, belajar dikit-dikit. Thanks.